Selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya itu, mari kita sama-sama satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan ini yang diberikan kepada hamba-Mu beserta saudara-saudari yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tuntun dan sertai kami, biarlah firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau tuntun dan sertai ibadah pelayanan firman-Mu ini, biarlah hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuja nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang hidup berkemenangan dalam kebenaran. Hidup berkemenangan dalam kebenaran. Kita akan sama-sama membuka nats pendukungnya yang terdapat di dalam Kisah Rasul ayat 10, pasal 10 ayat yang ke-34 dan ke-35. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 dan ke-35. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ayat yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini yaitu hidup berkemenangan dalam kebenaran. Setiap kita, saya dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dapat hidup berkemenangan di dalam kebenaran. Bagaimana cara kita untuk hidup berkemenangan dalam kebenaran? Yaitu kita harus melakukan 4 cara. Yaitu langkah yang pertama, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita memperhatikan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan akan senantiasa hidup berkemenangan bersama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hidup berkemenangan dalam kebenaran bersama Tuhan, kita harus hidup senantiasa mengandalkan Dia dalam segala hal. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita adalah terbatas. Kita manusia adalah manusia yang tidak sempurna, sama sekali terbatas. Kita tidak seperti Tuhan. Hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Jadi, untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Nah, langkah yang kedua, langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita harus hidup berkemenangan dalam kebenaran bersama Tuhan. Langkah yang kedua yaitu kita harus hidup takut kepadanya. Seperti yang terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita hidup seturut dan sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak takut akan Tuhan. Ketika kita memperhatikan kisah Abraham di dalam Kejadian pasal 22, di situ diceritakan bahwa Abraham
hidup takut akan Tuhan. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan yang berkata kepada Abraham bahwa kamu harus mempersembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, Abraham langsung mengikuti. Abraham tidak menolak panggilan Tuhan itu, tetapi Abraham langsung mengikuti panggilan Tuhan. Di sini terbukti bahwa Abraham hidup takut akan Tuhan. Walaupun ada rintangan, ada harga yang harus Abraham bayar untuk mengikuti panggilan Tuhan itu, tetapi Abraham sama sekali tidak lari dari Tuhan, melainkan Abraham taat sampai menggenapi peraturan dan perintah yang Tuhan berikan, yaitu mempersembahkan satu-satunya anak tunggal yang dimiliki oleh Abraham. Nah, di sini kita dapat melihat saudara-saudari apa yang terjadi pada Abraham. Ketika dia takut akan Tuhan, dia pun memperoleh berkat dari Tuhan. Imannya pun dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup seperti Abraham yang senantiasa takut akan Tuhan. Mari kita senantiasa taat akan perintah Tuhan, karena kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Dan yang selanjutnya, langkah selanjutnya, bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan, yaitu hidup mengamalkan kebenaran. Mari kita sama-sama memperhatikan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui bahwa hidup kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menangkan hati kita di hadapan Allah. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengamalkan artinya melaksanakan dan menerapkan. Ya, melaksanakan dan menerapkan. Jadi hidup mengamalkan kebenaran artinya hidup melaksanakan dan menerapkan kebenaran itu. Bagaimana kita hidup untuk dalam kebenaran bersama Tuhan? Yaitu kita harus mengamalkan kebenaran itu sendiri. Kita harus melaksanakan kebenaran itu dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan di situ kita akan dapat hidup berkemenangan dalam kebenaran bersama Tuhan. Langkah yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat hidup berkemenangan di dalam kebenaran bersama Tuhan, yaitu hidup berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika kita memperhatikan kisah Ayub yang terdapat dalam kitab Ayub, kita dapat melihat bagaimana penderitaan, bagaimana situasi yang dialami Ayub pada saat itu. Ayub merasakan penderitaan yang luar biasa. Saat itu semua harta kekayaan Ayub dan bahkan anak-anak Ayub diambil oleh Tuhan. Apa respon Ayub terhadap hal itu? Apakah Ayub tidak percaya sama Tuhan? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Pada saat itu Ayub hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mau selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Walaupun seluruh hal yang berharga pada dirinya diambil oleh Tuhan. Namun Ayub tidak melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Melainkan Ayub selalu hidup berkenan kepada Tuhan dan selalu percaya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita lihat saudara-saudari, ketika Ayub senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Keluarga Ayub diberkati. Semua yang telah hilang dari hidup Ayub dikembalikan Tuhan 2 kali lipat dalam kehidupan Ayub. Ini membuktikan bahwa ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, ada janji Tuhan, ada berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah 4 langkah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita untuk hidup berkemenangan dalam kebenaran bersama Tuhan. Langkah yang pertama yaitu kita harus hidup mengandalkan Tuhan, yaitu terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Langkah yang kedua yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan, terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7.
Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita harus hidup mengamalkan kebenaran itu. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 19. Dan langkah yang keempat adalah kita harus hidup berkenan kepadanya, yaitu terdapat dalam Lukas 2 ayat 14. Dan ya, pada kesempatan ini saya memberikan waktu bagi kita semua untuk merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita selama ini sudah hidup dalam kebenaran bersama Tuhan? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dan berkenan kepadanya? Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, saudara-saudari, untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk kami senantiasa berjalan bersama Tuhan, untuk kami senantiasa hidup berkemenangan dalam kebenaran bersama Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup takut akan Engkau, hidup berkenan kepadamu, hidup mengandalkan Engkau, dan mengamalkan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudari, terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya telah menonton dan menyaksikan renungan singkat dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.